Selamat datang di podcast Manajemen Kepuasan dan Keterikatan Pegawai. Di rangkaian pembelajaran ini, kita akan mempelajari berbagai macam topik yang penting diketahui agar kita dapat memahami lebih jauh tentang pengelolaan kepuasan dan keterikatan pegawai. Mengapa manajemen perlu memperhatikan kepuasan dan keterikatan pegawai? Pertanyaan ini amatlah menarik. Pertama-tama kita lihat dulu data dan penelitian terkait dengan hal ini. Di sepanjang karir mereka, para pekerja di Amerika bekerja di 8 perusahaan. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Hal ini sangat menarik untuk diteliti. Jumlahnya mungkin lebih rendah daripada penelitian di Amerika. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan selama pelatihan dan menemukan para pegawai di Indonesia rata-rata pernah bekerja di 3 perusahaan. Dalam kondisi kekinian, frekuensi kepindahan pegawai di Indonesia mungkin cenderung lebih tinggi, terutama dengan masuknya Gen Y dan Gen Z ke lingkungan kerja. Penelitian juga menunjukkan bahwa loyalitas kerja Gen Y dan Gen Z cenderung lebih rendah daripada Baby Boomer dan Gen X. Untuk memahami lebih jauh bagaimana dinamika perbedaan antar 4 generasi tersebut, silakan membaca buku mengenai All About Gen Y, Mitos, Realitas, dan Pengelolaan Antar Generasi. Kembali ke masalah pengelolaan employee engagement. Tingkat pengunduran diri akibat tidak puasnya pegawai di tempat kerja dewasa ini semakin tinggi dibandingkan dengan masa lalu. Pada beberapa organisasi atau perusahaan, tingkat pengunduran diri pegawai berada pada level yang mengkhawatirkan, baik bagi manajemen puncak maupun bagi pengelola SDM. Dalam kondisi ekonomi normal, tingkat pengunduran pegawai bisa tinggi karena faktor ketidakpuasan manajemen atau persaingan. Namun dalam kondisi ekonomi yang sedang memburuk, tingkat keluarnya pegawai bisa lebih tinggi. Dalam kondisi ekonomi normal maupun resesi, biaya yang dikeluarkan organisasi dan perusahaan akan jauh lebih tinggi. Pihak manajemen puncak harus mengeluarkan anggaran ekstra tambahan cukup besar untuk menggantikan pegawai yang keluar, mengisi jabatan kosong, merekrut pegawai baru, melaksanakan proses perekrutan, dan akhirnya memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai baru. Pada dasarnya, ketidakpuasan pegawai memberikan pengaruh negatif bagi organisasi, baik itu di pemerintahan maupun swasta. Pegawai yang tidak puas atau tidak terikat adalah biaya tersembunyi yang sangat besar bagi organisasi pemerintahan maupun perusahaan. Pengaruh rasa tidak puas yang memaksa pegawai mengundurkan diri dari pekerjaan dan perusahaannya bisa terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari yang ringan hingga yang paling parah. Pegawai yang tidak puas biasanya akan menunjukkan perilaku suka terlambat hadir di tempat kerja. Ia akan telat datang bekerja di pagi hari. Ia akan telat kembali bekerja seusai istirahat. Dan dia akan mulai pulang lebih cepat dari jadwal seharusnya. Pada tingkat yang lebih parah, pegawai mulai menunjukkan perilaku tidak hadir di tempat kerja. Tentu saja semua perilaku ini amat merugikan. Ada berbagai gejala lain yang menunjukkan bahwa pegawai kita menyimpan problem dan menarik diri dari pekerjaannya. Kadang pegawai membawa problem pribadinya ke tempat kerja. Ada juga pegawai lain yang mungkin perilakunya terlihat banyak memainkan games di komputer kantor. Pegawai lainnya mungkin menunjukkan perilaku banyak percakapan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Banyak juga pegawai yang perilakunya menghabiskan waktu di media sosial. Contoh-contoh perilaku tadi menunjukkan adanya perilaku penurunan komitmen dan menarik diri dari tanggung jawab pekerjaan. Perilaku menarik diri ini adalah bukti mengenai adanya ketidakpuasan dan ketidakterikatan pegawai. Perilaku menarik diri yang berkepanjangan akan berujung pada perilaku yang lebih berbahaya atau lebih merugikan. Perilaku ini bila berkelanjutan akan berujung pada pengunduran diri pegawai dari tempat kerja. Bila dari waktu ke waktu pegawai tidak diperhatikan, kurang dihargai, maka dia akan berpikir untuk mengundurkan diri dari tempat kerja. Kalau pegawai-pegawai ini tidak mendapatkan perlakuan yang adil,
Mereka akan mengincar tawaran pekerjaan yang lain yang lebih memberikan keuntungan dan penawaran yang lebih baik. Manajemen puncak perlu mengelola kepuasan dan keterikatan pegawai di tempat kerja. Pada dasarnya, pegawai yang punya kepuasan kerja akan bekerja lebih keras untuk mengejar target dan membuat organisasi lebih berhasil. Dari penelitian Branham tahun 2005, ditemukan secara kuantitatif bahwa bisnis yang memberikan kepuasan lebih tinggi kepada pegawainya juga memiliki kinerja yang lebih baik. Bisnis yang memberikan keterikatan lebih tinggi kepada pegawai akan memiliki kinerja lebih baik dalam bentuk pertama, tingkat kepuasan konsumennya 86% lebih tinggi. Tingkat pengunduran diri pegawainya juga 76% lebih rendah. Keuntungan atau profitabilitas juga 70% lebih tinggi, sedangkan tingkat stabilitas kerja 78% lebih baik. Penelitian Batty dan Qureshi di tahun 2007 juga menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepuasan dan keterikatan pegawai. Puasan dan keterikatan pegawai adalah faktor yang mempengaruhi motivasi pegawai, prestasi pegawai dalam mengejar target, perilaku positif pegawai di lingkungan kerja, dan bahkan meningkatkan profit perusahaan. Ada penelitian lagi yang dilakukan oleh Yung dan Cheng tahun 2008 di perusahaan jasa Hong Kong, di mana ditemukan bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan pegawai, mutu layanan yang meningkat, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan profit perusahaan. Profit dan pertumbuhan perusahaan ini dipicu oleh adanya loyalitas dan kesetiaan pelanggan. Pelanggan menjadi loyal ketika ia merasa puas. Siapa yang menciptakan kepuasan pelanggan? Pegawai yang puas. Siapa yang menciptakan loyalitas pelanggan? Tentu saja pegawai yang loyal. Kualitas layanan di pemerintahan maupun swasta diciptakan oleh pegawai yang puas, loyal, dan produktif. Pegawai yang merasakan adanya kerjasama, komunikasi, memiliki tujuan yang sama, komitmen yang kuat, serta mendapatkan pelatihan yang memadai dari pihak manajemen adalah pegawai yang paling bersedia dan mampu memberikan hasil sesuai harapan pelanggan. Demikianlah berbagai macam faktor yang menjadi alasan mengapa manajemen perlu memperhatikan kepuasan dan keterikatan pegawai. Bagaimana pengalaman Anda berkaitan dengan kondisi di tempat Anda? Menurut Anda, apa saja yang penting menjadi alasan sehingga kita harus memperhatikan kepuasan dan keterikatan pegawai? Silakan share pendapat Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk update materi selanjutnya. Sampai jumpa.